Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulya dan teman saya. Farid Anggoro. Kami berdua di sini akan membahas mengenai materi tentang komunikasi antar proses. Baik, langsung saja. Sebelum lanjut ke materi, kita sebaiknya tahu dulu teman-teman permasalahan-permasalahan apa yang timbul akibat perebutan sumber daya pada suatu proses. Di sini terdapat 4 masalah. Yang pertama ada race condition, yang kedua ada critical section, yang ketiga ada semapur, yang terakhir ada monitors. Baik, langsung saja ke next slide berikutnya, kita akan bahas tuntas. Ya, bisa dilihat teman-teman pada layar slide selanjutnya itu ada gambar rangkaian tentang race condition. Pada sebuah mesin print spooler, ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas proses tersebut, memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler direktori yang khusus. Proses yang lainnya akan mencetak banyaknya berkas yang belum ataupun sudah dicetak. Jika sudah dicetak, maka nama berkas tersebut akan dihilangkan. Sebuah spooler direktori dapat memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar. Contoh diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Seperti gambar ya teman-teman, masing-masing terdapat memuat sebuah nama berkas. Pada gambar terdapat 2 variabel bersama yaitu out, penunjuk berkas berikutnya untuk dicetak, dan in, menunjuk slot kosong pada direktori. Slot 1, 2, 3 terlihat kosong nih teman-teman, karena proses yang ada di dalamnya telah selesai dicetak. Sedangkan pada slot 4, 5, 6 merupakan antrian proses yang akan dicetak. Proses A membaca in dan menyimpan nilai 7 di sebuah variabel lokal yang disebut next free slot. Sebuah clock interrupt terjadi dan CPU memutuskan bahwa proses A berjalan cukup lama, sehingga digantikan oleh proses B. Proses B juga membaca in dan juga mengambil nilai 7, lalu menyimpan nama berkas di slot nomor 7. Dan memperbarui nilai in menjadi B, maka proses akan mati dan melakukan hal lain. Itu penjelasan mengenai gambar rangkaian tentang race condition. Lanjut. Nah, yang kedua, permasalahan kedua ini ada critical section, teman-teman. Bisa dilihat pada gambar rangkaiannya, keterangannya seperti ini, teman-teman. Statement while true tidak sama dengan I akan memeriksa apakah pada saat itu proses ke I atau ke 1 mendapatkan instruksi turn. Jika tidak, maka proses ke 1 akan busy waiting. Jika ternyata pada saat itu merupakan giliran proses ke 1, maka proses ke 1 akan mengerjakan critical section-nya. Proses yang tidak mendapatkan turn tidak akan mendapat mengerjakan critical section-nya. Dan turn hanya akan diberikan pada suatu proses saja. Setelah proses pertama selesai mengerjakan critical section, maka turn diberikan kepada proses selanjutnya yaitu J. Maksud saya bukan proses pertama ya teman-teman, tapi proses ke I. Ya, maaf saya salah dari awal. Maksud saya statement while turn tidak sama dengan I. Proses ke I. Sekarang kita menuju ke proses ke J, turn J, atau bisa disebut dengan belokan J, yang terdapat mengerjakan critical section tersebut. Setelah turn-nya diberikan kepada proses lain, proses I akan mengerjakan reminder section. Seperti itu ya teman-teman, sesuai dengan gambarnya dari awal while sampai statement tersebut bernilai while lagi menjadi true, do while.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan permasalahan ketiga oleh Bung Farid. Kepada Bung Farid, dipersilakan. Terima kasih untuk Adi Mulia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang semapur. Semapur ini untuk state yang pertama. Kondisi pertama ini P1 dan P2 dapat dieksekusi di luar bagian critical section dengan kode sinyal S sama dengan 1. Kemudian untuk state kedua atau kondisi yang kedua, P1 memasuki critical section sehingga mengubah nilai sinyal S sama dengan 0. P2 masih berada di luar critical section. Kemudian yang ketiga, untuk kondisi yang ketiga, P1 dieksekusi di bagian critical section, namun P2 belum bisa memasuki critical section karena kondisi sinyal masih S sama dengan 0. Untuk state 4 atau kondisi 4, P1 telah selesai diproses dan keluar dari critical section, sehingga nilai kode sinyal berubah kembali menjadi S-1 yang membuat P2 bisa memasuki critical section lalu mengubah nilai kode sinyal S sama dengan 0. Untuk selanjutnya ada monitors. Monitors ini yang pertama, untuk proses yang pertama, ingin mengakses data bersama bernama X telah mendapat izin dari monitor, lalu monitor akan mengunci data yang telah dibagikan dengan mengatur kunci untuk proses yang pertama. Yang kedua, proses kedua yang ingin mengakses data bersama X tersebut tidak diperbolehkan oleh prosedur 1 dari monitor dengan memblokir akses proses 2 sampai proses 1 telah selesai dan meninggalkan data X. Kemudian yang ketiga, ketika proses yang pertama keluar, maka proses 2 dapat mengakses data X tersebut. Prosedur 1 pada monitor akan membuka akses untuk proses 2, serta akan memblokir proses lain yang ingin mengakses data X. Berikut merupakan video pembelajaran online, atau juga bisa ini link yang kita dapat. Nanti untuk linknya kita sampaikan di link deskripsi ya di YouTube. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.